Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafid Aksan dari kelas 12 RPL 1. Saya dari sekolah SMKN 1 Majalengka. Pada video kali ini saya akan memberikan langkah bagaimana membuat sebuah web manajemen gaji menggunakan PHP yang menerapkan implementasi PHP OOP atau Object Oriented Programming. Seperti yang tertera di sini, judulnya yaitu membuat sistem manajemen gaji. Kita akan membuat sebuah aplikasi web berbasis PHP untuk mengelola data gaji karyawan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete pada data karyawan dan menghitung gaji karyawan berdasarkan data yang dimasukkan. Semua data karyawan harus disimpan dalam sebuah database MySQL. Untuk database-nya sendiri kita sudah mempersiapkannya sama seperti database di video project sebelumnya. Kita masih menggunakan database yang sama bernama kantor. Oke, pastikan koneksi internet berjalan dengan baik. Yang kedua, kita akan menggunakan hasil pengerjaan dan desain database dari soal penggunaan database MySQL pada pemrograman PHP sebelumnya. Lalu kita akan mengimplementasi kode program tersebut ke dalam bentuk web. Kita akan menggunakan implementasi Bootstrap, kemudian tampilannya harus responsif, dan kita akan membuat UI UX-nya semenarik mungkin. Nah, ada beberapa kolom sidebar di sini. Menu sidebar yang dimana ada dashboard, daftar karyawan, daftar jabatan, daftar rating, lembur, dan gaji karyawan. Untuk gambaran detailnya seperti ini. Untuk di dashboard ini ada ucapan selamat datang dan daftar karyawan terbaru menggunakan foto. Oke. Kemudian di daftar karyawan kita ada daftar karyawan dengan tabel, kemudian ada tombol yang diarahkan untuk ke form tambah karyawan dan aksi edit, hapus, dan detail. Kemudian di daftar jabatannya juga kurang lebih sama seperti karyawan, ada daftar jabatan dengan tabel, kemudian aksi edit, hapus, dan juga tombol untuk mengarahkan tambah jabatan baru. Lalu kita akan memasukkan project yang dikerjakan ke dalam GitHub atau GitLab dan sertakan link project kodenya. Oke, langkah pertama kita ada susunan struktur project yang terlebih dahulu. Yang pertama, kita ada folder asset ini untuk menyimpan style CSS nya agar lebih rapi. Kemudian kita juga membuat sebuah folder baru yang namanya menu. Nah, di dalam folder menu ini ada juga folder-folder untuk menu-menu yang ada di sidebar tadi. Karena kita memerlukan 5 menu, jadi saya pakai 5. Dan ini ada halaman dashboard. Di dalam masing-masing folder menu ini ada halaman yang akan nanti ditampilkan di sebuah menunya. Misalnya di halaman gaji ini akan menampilkan tabel, di indeksnya ini akan menampilkan gaji dengan tabel dan beberapa kolomnya. Kemudian sama jabatan, karyawan, lembur, dan rating pun seperti itu. Kemudian kita buat folder model. Ini sedikit mirip dengan konsep MVC tapi tanpa framework. Karena biasanya MVC itu menggunakan framework seperti Laravel, tapi untuk kali ini kita MVC-nya tidak pakai framework, kita alternatifnya pakai router di sini. Router ini adalah sebuah file yang dimana dia mengatur jalannya sebuah web kita. Misalnya kita di paling atas ini ya, variable page ini kita akan mengambil page berdasarkan apa yang akan kita mau nanti di sebuah web. Untuk halaman utamanya itu berada di dashboard. Nah, kita juga menggunakan switch case untuk membagi beberapa menu. Misalnya di sini ada dashboard, kita akan menampilkan dashboard. Kemudian kita misalnya memilih karyawan, nanti kita akan mengarahkan ke dalam folder menu, kemudian folder karyawan, kemudian folder file index.php. Oke, dimulai dari saya juga membuat file folder upload sini, dimana itu kita semisal kita kan karyawan ini memiliki foto. Nah, saat kita menambahkan foto,
si fotonya itu akan tersimpan ke dalam folder upload ini. Oke, bagi kita juga memerlukan sebuah file koneksi.php untuk menghubungkan ke dalam database yang telah kita buat. Nah, untuk database itu kita menggunakan konsep PHP OOP, juga kita menggunakan private connection, kemudian kita menggunakan public function. Nah, ini adalah database yang kita pakai untuk hostnya localhost, terus username root. Nah, ini nama database kantor, kemudian nama passwordnya karena kita kosong jadi dibiarkan kosong saja. Oke, kita masuk ke halaman terlebih dahulu, index.php. Nah, ini adalah halaman awal untuk si user saat kita memasuki sebuah web yang telah kita buat. Ini menggunakan sintaks HTML dan juga PHP. Kita menggunakan implementasi Bootstrap, yaitu seperti terlihat di sini ada link ref untuk mengambil dari Bootstrap-nya. Kemudian ada juga ini navbar untuk mobile, karena tampilan harus responsif, jadi saya mengakalinya menggunakan navbar untuk mobile. Jadi nanti tampilan navbar di bentuk mobile dan desktop itu berbeda. Kemudian ada overflow ini untuk sebagai pemanis saja. Dan ini ada sidebar, karena sidebar ini tampilan utama pada saat di desktop. Terus ada isi kontennya. Isi kontennya itu menggunakan div class main content, yaitu adalah konten utama. Di konten utamanya ini kita menampilkan terlebih dahulu judul dengan teks selamat datang di sistem manajemen gaji. Nah, ini tuh kita menggunakan H1. Kemudian ada paragraf juga yang sebagai teks teks tambahan, yaitu kelola data karyawan, jabatan, rating, dan gaji dengan. Nah, kemudian untuk main kontennya ini, karena kontennya ada di sebelah kanan dan sidebar ada di sebelah kiri, kita menggunakan router. Jadi nanti isi kontennya akan berubah berdasarkan apa yang kita include di routernya ini. Nah, di routernya ini kan sudah ada banyak. Nah, di sini. Jadi misalnya nanti dashboard, ya ini kan pasti bakalan ke dashboard. Tapi di include router ini, jadi misalnya kita lagi ada di index.php, kemudian kita klik case yang misalnya karyawan atau jabatan misalnya, nanti kita isi kontennya itu akan berubah berdasarkan yang ini. Kalau misalnya ini yang kita jabatan, nanti akan mengembalikan ini atau membawa jabatan index PHP tampilan awal daftar jabatan menggunakan tabel. Oke, kemudian di sini ada sedikit beberapa kode JavaScript ya. Oke, untuk indeksnya saya rasa sudah. Kemudian kita lebih dahulu untuk tampilan logikanya, untuk logikanya terlebih dahulu. Di logikanya kita awal-awal dari model karyawan. Saya menggunakan, karena kita menggunakan PHP OOP, maka kita harus membuat satu terlebih dahulu, yaitu kelas yang bernama, saya menggunakan namanya kelas karyawan ya. Nah, di sini tuh ada beberapa metode atau function yang di dalam kelas ini. Untuk metode atau kelas atau function ini cukup banyak karena mencakup CRUD. Yang pertama ada get all, ini untuk mendapatkan semua berdasarkan ID karyawan, nama, kemudian divisi, alamat, jenis kelamin, status, jabatan dari tabel karyawan. Kemudian di join dengan tabel jabatan berdasarkan ini apa namanya, primary key satunya tuh berdasarkan primary key. Primary key dan apa, lupa. Origin key. Berdasarkan origin key ini tuh di join ke jabatan berdasarkan origin. Kemudian ada juga function untuk menampilkan semua jabatan. Karena kita telah menjoin jabatan, maka kita akan ini juga. Kemudian juga kita akan menampilkan semua rating, karena di karyawan ini ya
akan ditampilkan dia ratingnya berapa. Kemudian ada function berdasarkan ID. Ini tuh biasanya untuk saat kita ingin detail, nanti di aksi detail, edit sama hapus ini memerlukan get by ID. Kemudian ini delete untuk menghapus, kemudian insert untuk menambahkan. Nah, di sini ada foto ya, karena kita akan di ininya nih di tuh. Jika berhasil, maka ininya akan diarahkan ke dalam folder upload yang telah kita buat. Jadi pastikan telah buat terlebih dahulu di folder uploadnya. Kemudian untuk statementnya menggunakan bin param agar mencegah SQL injection. Artinya apa? IISSS ini artinya I ini integer dan SS ini string berdasarkan kolom yang ini. Oke, mungkin cukup ya, hanya ada function update juga dan juga udah. Kemudian kita geser ke jabatan, kurang lebih sama karena CRUD pasti itu aja ya. Function get all, function get by ID, kemudian function insert, update, kemudian delete. Lalu digaji juga, di lembur dulu. Di lembur juga kurang lebih sama karena kita diminta CRUD, pasti nggak jauh beda CRUD. Untuk lebih lengkapnya bisa cek di source code GitHub yang saya akan nanti tertera di deskripsi. Di rating juga sama dan di gaji juga sama. Oke, ini struktur projectnya seperti ini ya, kurang lebih. Ada aset untuk CSS. Ini CSS sebenarnya opsional, tambahan aja karena saya udah pakai Bootstrap tapi kurang sreg. Terus kita geser ke halaman view-nya atau ke halaman tampilannya ini, ke bagian folder menu. Untuk folder menu kita move dulu ke folder karyawan. Nah, di dalam indeks ini nih ada penerapan PHP OP. Yang paling atas kita terlebih dahulu panggil ya directory modelnya menggunakan ini. Ini tuh artinya dia keluar dulu dari dua folder karena dia berada di karyawan dan juga menu. Sedangkan model ini berada di sejajar dengan folder menu. Jadi dia keluar dulu, loncat dua. Variabel karyawan. Kemudian tadi hasilnya itu akan menampilkan semua yang ada di karyawan yang berdasarkan tadi di model karyawannya nih ada get all. Nah, ini dia akan menjalankan ini. Jadi di indeksnya cukup dipanggil saja karena kita telah menerapkan PHP OP. Nah, ini juga ada menerapkan kondisi saat ada permintaan atau parameter hapus. Nah, ini menggunakan delete karyawan. Karena tadi di modelnya juga kita sudah buat delete, jadi tinggal dipanggil aja di sini. Kemudian setelah berhasil delete tuh ada sedikit alert ya, berhasil dihapus dan di redirect atau diarahkan kembali ke page karyawan. Oke, mungkin untuk tampilan daftar karyawan cukup sederhana, yang dimana di sini ada teks sedikit, teks sebagai subjudul daftar karyawan. Kemudian ada button tambah karyawan yang dia ini mengarahkan ke form tambah karyawan nih. Yang ini tuh tambah karyawan. Nanti akan diarahkan ke form tambah karyawan. Kemudian di sini ada beberapa kolom tabel yang akan ditampilkan. Misalnya nama, divisi, jabatan, halaman, jenis kelamin, status, dan aksi. Kemudian menggunakan PHP 4S, menggunakan PHP loop, ini pakai while ya, untuk menampilkan hasilnya. Ini pertama ya, berdasar array asosiatif itu untuk mengkonversi ke asosiatif. Nah, kemudian di menu aksi ini ada 3 button lagi, yang dimana ini ada untuk detail nih berdasarkan ID karyawan, kemudian ada edit juga berdasarkan ID karyawan, dan juga hapus berdasarkan ID karyawan.
Jadi saat diklik detail nanti akan diarahkan ke package halaman detailnya. Kemudian diedit akan dibawa ke form edit karyawan. Kemudian jika dihapus akan dihapus. Ini ada beberapa tambah .php ini untuk tampilan form tambah tadi yang sebelumnya ada di indeks. Saat kita dekat subjudul itu nanti ada yang namanya tambah karyawan. Nah, ini adalah isinya. Untuk isinya seperti ini ya. Untuk karyawan, pertama ngambil dulu data jabatan dan rating untuk dropdown. Kita juga sudah memberi beberapa komentar agar lebih jelas. Nah, ini form untuk jabatan, kemudian untuk rating, untuk nama, nah divisinya ini, kemudian alamatnya di mana, umur, dan jenis kelamin. Terakhir ada form foto. Ini form untuk form foto ini pastikan tipe ininya form actionnya itu multi-part form data agar bisa menaruh foto. Oke, mungkin untuk edit juga tampilannya 11 sama 12 sama tampilan tambah seperti ini aja ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa lihat di shortcode aja, dan juga tampilan kita. Oke, mungkin cukup ya, ini sekilas aja. Nah, kurang lebih sama kodenya juga, karena ini hanya operasi CRUD biasa. Nanti yang di project selanjutnya itu menggunakan Laravel. Jadi cukup sampai ini aja dulu. Dashboard, ini dashboard, halaman dashboard, kemudian modelnya halaman lembur. Coba kita lihat terlebih dahulu sebelum kita ke halaman buatan. Paling sedikit ya, cuman berapa tuh, cuman nggak ada 70 ya. Kemudian kita, nah ini upload ini kita berdasarkan tadi udah di upload misalnya ya, udah di upload ke karyawannya. Nah, ini ada routernya. Untuk routernya seperti ini. Oke, langsung aja kita cek di webnya di Chrome. Nah, ini dia tampilannya. Ini adalah tampilan dashboard. Yang pertama ada selamat datang terlebih dahulu, kemudian ada card ya. Saya menampilkan card, 4 buah card, yaitu ini datanya berdasarkan database. Kemudian ada daftar karyawan terbaru. Nah, seperti ini ya. Kita lihat masuk ke daftar. Ini adalah halaman daftar karyawan. Seperti yang tadi saya bilang, ada form, tambah jabatan, tambah karyawan, kemudian ada tabel, ada isi daftar karyawan menggunakan tabel, dan aksi edit, hapus, dan detail. Coba kita tambah karyawan terlebih dahulu. Jabatannya misalkan jabatannya misalkan faktor mesin. Ratingnya dia 4, kemudian nama karyawannya, divisinya jangan operator mesin deh, keuangan aja, finance, alamatnya di, kemudian umurnya 23. Untuk fotonya kita tambah yang perempuan ini. Klik tambah. Oke, berhasil ditambahkan dan ada yang baru. Kemudian kita coba yang detailnya. Detail, oke, detailnya halamannya cukup simpel segini aja. Ada ID karyawan, ada namanya, ada divisinya, jabatan, kemudian rating, alamat, umur, jenis kelamin, dan tanggal bergabung ke perusahaan. Kita lihat di halaman dashboardnya. Nah, nambah ya halaman karyawan terbarunya. Kemudian kita coba edit. Kita coba edit namanya. Oke, sudah berhasil teredit. Coba kita hapus sekarang. Oke, berhasil terhapus. Ini tuh berdasarkan database. Kita cek ke database-nya, coba. Oke, sabar.
mungkin cukup lama. Kita lanjut dulu ke jabatan. Untuk jabatan ya mungkin kurang lebih sama seperti karyawan. Tampilannya pasti seperti ini saja. Kita diminta untuk ada daftar jabatan menggunakan tabel, kemudian ada button tambah jabatan yang akan mengarahkan ke form jabatan, dan aksi detail, edit, dan hapus. Coba kita tambah jabatan, misalnya bentar, kita jabatan Oke, berhasil. Kita cek. Nah, ini ada masuk ya. Coba kita cek ke database nya. Kita masuk ke database kantor. Banyak. Ini karena database kantor ini kita juga udah buat untuk yang Laravel, jadi maklum ada permission. Kita masuk ke jabatan, kita cari yang paling bawah. Nah, sudah masuk driver Gojek. Coba kita detail. Untuk detail paling gini aja ya, kemudian kita edit, misalnya driver Gojek. Kita lihat terhapus, terganti. Kita hapus sekarang. Oke, berhasil kerutnya ya. Kita coba refresh. Nah, sudah tidak ada driver Gojek. Ya, daftar ratingnya kita coba juga. Rating 6, rating 7, 0,30. Ini 30% karena kita menggunakan tipe datanya float ya. Oke, nambah, kita detail gini aja. Edit. Oke, berhasil, dan coba kita hapus. Oke, lembur mah cuman ini doang ya. Tarif lembur per jam misalnya 40.000. Nah, berhasil. Coba kita detail paling gini aja, kemudian kita edit menjadi 45.000. Berhasil, kemudian kita hapus. Nah, yang terakhir untuk gaji karyawannya, kita misal akan menghitung gaji karyawan. Kita pilih terlebih dahulu misalnya siapa ya, terus tarifnya 25, lama lemburnya 4, periode sekarang 15, 10. Oke, berhasil itu. Kita cek, ini adalah total gaji atau total pendapatan dari karyawan indahnya ini, yang dimana maaf, bukan indah tapi Chandrika ini. Coba kita detail. Nah, akan menampilkan si foto karyawannya juga detailnya, yang dimana dia ini manajer SDM dan dia rating ini 3 ini 10% dari gaji pokok ini adalah 900.000 ya, karena gaji pokoknya 9 juta. Kemudian tunjangannya 2 juta, dan tarif lemburnya dia yang 25.000, dia lembur selama 4 jam. Jadi 100.000 tinggal ditambahin aja dari sini nih. 9 juta ditambah 100.000 ditambah 900.000 ini jadi 1 juta lah ya, 10 juta 12 sama ditambah total tunjangan 2 juta, jadi totalnya 12 juta ya, benar ya. Oke, mungkin cukup sekian bagaimana langkah-langkahnya ya, bagaimana membuat sebuah web manajemen gaji menggunakan PHP OOP. Untuk detail kodenya saya akan menguploadnya ke GitHub dan memberikan source code-nya kepada kalian di deskripsi YouTube-nya. Oke, mungkin cukup sekian. Maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.